rencang kula bunga sebetulnya kata wekdal alumni tambak beras tahun 86 menawi wonten kula supe menawi mengke saged ta'aruf menawi dhisik kula nate wekdal wonten tambak beras Jombang pondok Mbah Hasbullah cuman zaman kula Mbah Wahib itu banyak teman saya dari Bungah Gresik menawi di antara panjenengan dhisik nanti saiki lali wis padha tuweke sambung melih Pak nggih sambung melih ngapunten kula supe estu supe pun Bapak Ibu hadirin, perlu diketahui sebelum kami akan memberikan satu materi, materinya adalah surah Al-Baqarah ayat 238. Surat Al-Baqarah ayat 238. Judulnya adalah Benailah sholatmu dikala kau melakukan sholat. Benailah sholatmu dikala kau melakukan sholat. Menawi buka Google dilihat surat Al-Baqarah ayat 238. Tetapi sebelum itu kami kaji, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ini nanti majelis saya bikin majelis penjabaran materi kemudian tanya jawab ya atau dialog. Nanti kalau sudah kami jabarkan materi ini, setelah itu langsung barangkali ada yang bertanya tentang apa saja, lebih-lebih berkenaan dengan materi pengajian pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum materi ini kami jabarkan, ada satu kata kunci dalam hati. Apakah kata kunci ini nanti sudah ada di dalam hati panjenengan atau belum? Dan kata kunci ini nanti akan bisa menjawab hati panjenengan, bisa menerima dengan penjabaran ayat 238 yang akan kami sampaikan. Apa kata kuncinya? Pertama, sudah adakah nur cahaya iman di dalam hati kita bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Disebut manusia, Allah jadikan kita jasmani ini dari tanah, nanti kembali ke tanah lagi. Yang kedua adalah ruhani. Allah ciptakan kita, darinya nanti kembali kepada Allah kembali. Wa inna ilaihi raji'un. Wis. Kata kunci yang pertama, apakah sudah ada iman dalam hati panjenengan sedaya atau tidak? Kedua, kata kunci,
bahwasanya semua apapun di dunia ini itu yang menggerakkan adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dari jagat timur sampai jagat barat kepunyaan Allah, dan Allah lah yang maha menguasai, dan dimanapun kau berada di situ ada wajah Allah. Yes. Contoh hujan Bapak Ibu, hati sudah ada iman belum? Yang menjatuhkan hujan itu adalah Allah. Lantas Allah yang mana? Panjenengan kali kula dari rumah bisa sampai ke sini, manakala tidak dikehendaki, tidak dikuasai oleh Allah, bisakah kita berkumpul? Iman di dalam hati jenengan apabila sudah ada seperti ini, tak jamin. Surat Al-Baqarah 238 apa nantinya kami sampaikan, jenengan saged nompo. Saged. Pun nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hafidhu dong reksa sira kabeh alas sholawati ay al maktubah. Ini yang dimaksud sholat 5 waktu. As-sholawah itu jamak, berarti tidak hanya zuhur tetapi asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu sholat itu harus kita jaga. Artinya kalau kita beriman kepada Allah, otomatis itu harus dilakukan. Setuju Pak? Oke. Tapi ketahuilah as-sholawah itu dilakukan oleh jasmani. Tadi saya katakan Allah ciptakan kita sebagai manusia, di samping jasmani juga rohani. Alas sholawah iki sholat yang wajib dilakukan oleh jasmani kita. Tetapi ayat ini tidak berhenti. Ada terusnya, wassolatil wusto, ini tunggal. Sholat di tengah. Apa sholat tengah itu Pak? Mungkin jenengan lagi krungu iki ono sholat tengah. Iki piye maksudnya? Ngoten nggih. Ulama ahli tafsir ada yang mengatakan al-wusto itu adalah sholat asar. 5 tengai iku asar. Loh, 5 tengai iku berarti telu. Tapi kok asar? Sebagian ulama lagi mengatakan maghrib. Terserah, khilaf monggo. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, al-wusta itu adalah sholat ruhaniyah. Ini jarang dibahas di tengah masyarakat. Wassolatil wusta, sholati ruhaniyah pada Allah. Manakala ini tidak panjenengan jalankan Bapak Ibu, mohon maaf, kenyataan kita melakukan jasad sholat ini kontradiksi dengan ayat berikutnya. Waqumu lillahi qanitin, jagalah sholat itu qanitin ay khashi'in, khusyuk. Kontradiksi. Mohon maaf,
Walaupun as-sholatil wusta nggak pernah disampaikan di tengah masyarakat dikarenakan kontradiksi, tetap akan kami sampaikan. Sebab gini Bapak Ibu, saya itu nadhirum mubin, hanya menyampaikan. Tidak boleh saya protes, gak seneng ambek orang yang tidak mau menerima, tidak boleh. Sebab iman, penerimaan itu hak masing-masing. Guru tauhid itu gak oleh muring-muring. Nek ana umate gak gelem mengikuti gak oleh muring-muring. Nek sik muring-muring ojo dadi guru dhisik. Nggih? Kok ana sikai kok kae merotes utawa enggak mau. Enggak boleh. Ingat surat Al-Anbiya, ceritanya Nabi Yunus. Mengapa beliau diuntal oleh ikan? Iku gara-gara Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, yang kaum itu mayoritas tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus. Enggak boleh. Sebab ngene Bapak Ibu, setiap diri manusia itu ada sifat dua, sifat basyariah dan basiroh. Manakala basyariah menang dalam diri kita, mesti kita itu selalu ruhaniyah niki dipengaruhi oleh nafsu loro, nafsiyah dan amarah. Akhirnya dadi mboten eco. Mestine umat iki harus diwenehi pilihan. Artinya apa ajaran yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat iku punya hak nolak, punya hak mengikuti. Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana sikap Rasulullah? La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Apa itu? Muhammad, tidak ada paksaan bagi umat untuk menerima ajaranmu. Enggak ada paksaan. Sama apa yang kusampaikan nanti yang bersifatkan ruhaniyah, sholat wusta, sholatnya ruhaniyah, yang belum bisa menerima, iku saya enggak boleh nyalahkan. Paham Pak nggih? Enggak boleh. Pun. Bapak Ibu, apa sebab kita ketika sholat, ruhaniyah kita, hati kita itu melalang buana terhadap urusan duniawiyah? Nggih mboten? Estu. Karena kita belum, pertama, melepas atribut kita. Karena sholat adalah media untuk menghadap kepada Allah. Atribut saya belum tak lepas, nggak bisa. Apa atribut kita? Umpama ning atiku rumangsa dadi kiai, kok sik muncul nang sholat, ya gak iso. Mesti hati sik kelingan, masih teringat istri, anak, pekerjaan, harta benda. Ini fakta Pak, fakta. Siapapun kita, atribut itu dicoplok kabeh Pak. Rumangsa awake sing pinter, rumangsa awake sing iso, rumangsa awake sing ngalim, rumangsa awake sing sugih, rumangsa awake sing pangkat. Ini harus dilepas. Bagaimana caranya melepas? Mohon maaf loh, walaupun kita guru tauhid, walaupun ya, ulama kan ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia membahas tentang hukum syariah,
Ulama akhirat membahas tentang hukum hakikat ma'rifat. Walaupun ulama ahli tahqiq, ahli tasawuf, mohon maaf, kalau sifat basariyah di dalam diri kita masih muncul, atribut tidak bisa. Atribut durung diletakkan, tidak bisa. Sholat yosik pancet, kita itu menghadap selain Allah. Kita akui. Mengapa kita rahasiakan? Fakta memang seperti itu. Apa sebab? Buka di dalam surah Al-Baqarah 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Niki innahu lakum aduwwum mubin ini hubungannya dengan sifat basariyah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Lah niki. Di dalam Islam kesempurnaan itu ada 4 Bapak Ibu. 1 syariat, loro thariqah, 3 hakikat, 4 makrifat. Syariat thariqat mendidik akhlak kita secara jasmani. Hakikat makrifat mendidik ruhaniyah kita untuk menghadap hablum minallah langsung. Ini kita mengapa di dalam sholat masih teringat selain Allah, padahal Qur'annya wajib khusyuk. Tarkib definisi khusyuk adalah hati lalai dari urusan selain Allah. Berarti alasan kita sholat masih tidak bisa khusyuk, keislaman kita kurang sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakit dilanjut? Lanjut ya, oke. Ya dengan mungkin lu kok ono wong anyar yo, ngoten ta ya? Wong anyar. Mboten cinta nek mboten sayang. Mboten sayang nek mboten kenal. Kula asline Mukhlason nami kula. Asli Mojokerto. Tapi garwa kula Gresik. Kedanyang. Berarti kota ya. Ngiri ngidul kedik niku. Putra kula jumlah 7. Umur kula tasik 53. Dan wis niku biografi. Rencang kula bunga sebetulnya kata wekdal alumni tambak beras tahun 86 menawi wonten kula supe menawi mengke saged ta'aruf menawi dhisik kula nate wekdal wonten tambak beras Jombang pondok Mbah Hasbullah cuman zaman kula Mbah Wahib itu banyak teman saya dari Bunga Gresik menawi di antara panjenengan dhisik nanti saiki lali wis padha tuweke sambung melih Pak nggih sambung melih ngapunten kula supe estu supe pun. Apakah ada dasar bahwasanya Rasulullah itu juga mengajarkan kita di pendidikan keislaman dengan sempurna? Apakah dari hadis ada, apakah dari Quran ada? Kan kita kan harus ada hujah Pak ya. Harus ada hujah. Pun tak buka nok nggone surat Al-Anbiya ayat 25. Tak buka nok nggone surat Ali Imran ayat 31. Di situ dikatakan Ali Imran dulu 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Muhammad katakan,
apabila umatmu ini pengen bisa bertemu aku, nah ini berarti bahasa tauhid liqa, bertemu Allah. Pingin cintanya itu saya terima, berarti ruhaniyah ini. Cinta kan letaknya di hati, Pak ya. Itu berarti pendidikan ruhaniyah. Apabila kau ingin dicintai Allah atau cintamu diterima Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Syaratnya apa? Di situ dalam Al-Quran tidak disebutkan syarat. Al-Quranul Karim, tapi kalau Anda buka di Al-Quranul Qadim muncul syarat. Apa syaratnya? Gini, mengikuti kanjeng Nabi itu dalam konteksnya apa? Ya Rasulullah, ngikutin jenengan sing dos pundi, yang bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah, jangan kau mengikuti aku hanya berdomisili di syariah saja, tetapi juga hakikat. Karena syariatku itu untuk membimbing jasmanimu supaya kau ing dalam waktu sholat itu bener. Lah ruhaniyahmu itu harus mengikuti hakikatku untuk menuju makrifat. Apa hakikatnya Rasulullah? Millata Ibrahim Hanifa, condongnya ruhaniyah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalane lintang pundi? Berarti dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Berarti kita harus belajar pelajaran toto ilmu tauhid. Wonten mriku. Apabila kau mengikuti aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, niki Quran Rasulullah dikengken dawuh, maka cintamu akan diterima oleh Allah. Allah akan menerima cinta ruhaniyah kita manakala ruhaniyah kita itu telah melepaskan cinta-cinta terhadap selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati. Apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Cintane ruhaniyah kita terhadap selain Allah, yang Allah katakan di dalam Quran disebut kesenangan dunia. Dengan kesenangan dunia itulah yang dijadikan oleh nafsu nafsiyah di dalam sifat basariyah meniupkan di dalam hati, membisikkan di dalam hati yang seakan-akan itu sesuatu yang paling berharga, hubbus syahwa itu. Akhirnya kita semuanya, Pak, ketika akil balik, ruhaniyah kita mengenal syahwat, kesenangan selain Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Kalau ini dibiarkan, semakin lama ruhaniyah kita tertutup, terhijabi oleh sesuatu itu tadi, sehingga ketika jasmani sholat, ruhaniyah tidak bisa makrifat, melihat khudur menyang Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Angsal kopiah kula coplok, Pak. Angsal nggih. Betul napa-napa ngene. Nggih. Izin iki izin. Itu dari sisi Al-Qur'an. Ditambah lagi kalau Rasulullah juga genahke mengajarkan dinul haq, tentang ketauhidan kepada Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25 dibuka. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu
la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku ora pernah ngutus utusan sebelum kau, berarti dukuri Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam, termasuk dirimu, kecuali harus membawa inti daripada seluruh wahyuku yang nantinya kau ajarkan terhadap umatmu. Apa itu? Ilaihi annahu, rupanya wahyu, la ilaha illa ana. Kalau diartikan, tidak ada Tuhan kecuali saya. Artinya Rasulullah ini membedah pengertian untuk menuju ke ahad, pengertian menuju ke makrifat. Otomatis jalannya dari dinul haq, yaitu hakikat menuju makrifat. Inilah yang dimaksud ayat 238 tadi, wassolatil wusto, sholatnya ruhaniyah. 3 golongan orang sholat, Pak. Alladzina hum an sholatihim sahun. Pertama, golongan sahun. Kita ini apa sahun? Selalu lalai pada Allah. Yang kedua, golongan alladzina hum an sholatihim khashi'un. Sholatnya wis kusuk. Siapa dia? Mereka yang kata Rasulullah imannya sudah ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika sholat, ruhaniyah jenengan, hati jenengan seakan-akan bisa melihat Allah. Bentuknya yakin, merasakan bahwasanya kita tidak akan bisa takbir kalau tidak ditakbirkan Allah. Kita tidak akan bisa sujud kalau tidak disujudkan Allah. Allah yang mana? Dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Niki kan Rajab, nggih, sasi Rajab. Sasi di mana terjadinya Rasulullah Isra Mi'raj. Ayat 1 sampai buka. Inilah yang memiliki nama Allah. Allah itu nama yang memiliki nama Allah. Surat Al-Isra ayat 1. Loh, Allah kok nama? Iya. Surat Fatihah ayat 1. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah itu nama. Lah, yang memiliki nama Allah wujudnya yang di mana? Kalau kita tidak bisa masuk di situ, jangan harap kita akan bisa melakukan sholat yang khosyi'un, apalagi daimun. Tidak bisa, Pak. Siapa Allah itu? Dibuka. Subhanalladzi asra, subhana maha suci, sopo alladzi zat. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, urip. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane, alladzi ay Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailan ing dalam waktu wengi dalam rangka Isra Mi'raj. Ini konteks di dalam Al-Qur'anul Karim, mukhatabnya adalah Rasulullah Muhammad. Coba sampai buka di dalam Al-Qur'anul Qadim. Abdihi ini siapa? Ini mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat, enggak. Saya hanya menyampaikan. Buka di dalam Al-Qur'anul Qadim, ya. Surat apa mau? Ayat apa, Pak? Hah? Ngeblank belum bisa? Gus, aku ngeblank, Gus. Al-Isra. Ya.
Nek Al-Qur'an Karim sampean saged download, Al-Qur'an Qadim gak iso, download-e ambek ati sampean kok. Di situ tidak ada nama Allah, tidak ada. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Kalau Al-Qur'anul Karim ada alladzi. Lah, abdihi itu siapa? Diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim, abdihi adalah hamba. Nakiroh. Nakiroh kalau bahasa kitabnya nakiroh itu umum. Artinya siapapun yang dikehendaki Allah, siapapun akan bisa mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Pada Allah. Bukan karena nasab duriyah, enggak. Saya ini anaknya begal, gak mungkin isok tekan Allah. Jangan pesimis jenengan. Sebab ayatnya memakai isim nakirah bukan makrifat. Makrifat itu isim makrifat itu khusus. Nakirah itu umum, siapapun. Berarti jenengan niki wonten harapan bisa. Pokoknya nganut Kanjeng Nabi. Artinya jangan kita mengikuti Rasulullah berhenti di hukum syariah saja. Lanjutkan sampai ke hakikat supaya sampai makrifat pada Allah. Mohon maaf, mohon maaf. Saya hanya menyampaikan saja Pak Bu. Bukan untuk saya memaksa Anda untuk beriman, boten. Hanya menyampaikan niku hak sampean. Abdihi termasuk jenengan, tak kasih contoh. Dialah hidup urip yang memperjalankan diri panjenengan sekarang dari rumah sampai ke sini. Saya tanya, tanpa dilakokke Gusti Allah saged kita berkumpul? Sampai jawab ambek iman, jangan diakal Pak. Jangan dijawab dengan hukum syariat, tapi sampai jawab dengan hukum hakikat. Kalau sampai jawab dengan hukum syariah, mesti sifat atau sifat basariah muncul. Ya tidak, ya aku iki. Tapi hati lalai pada Allah. Coba sedikit, ayo diredam hati ini. Ayo difikir, apakah tanpa Allah saya bisa takbir? Tanpa Allah di dalam diri aku bisa ruku? Enggak bisa Pak. Al-Hadid ayat 3 Allah katakan wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah iku yo ning jero sampeyan Pak, ning jaba sampeyan. Akhirnya kita itu bisa beraktivitas karena Allah. Iku carane untuk wassalatil wusta. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sudah mengikuti jejak Rasulullah dengan sempurna, hadis Rasulullah mengatakan, jenengane ahli hadis insyaallah iki hadis sahih apa hasan apa mardud apa dhaif, jenengan pasti tahu karena rawi. Ngeten hadisnya, innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus Rasulullah, aku tidak diutus Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Iku maksud akhlakul karimah yang ada hubungannya dengan jasmani, berarti hablum minan nas. Akhlak ruhaniyah kita hubungannya langsung terhadap Allah, hablum minallah. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya nek menjelaskan syariat thariqat hakikat makrifat mudah. Syariat iku minangka perumpamaan kendaraan, thariqat itu jalan, hakikat tujuan, makrifat sudah sampai tujuan. Jenengan wau syariate apa? Numpak sepeda. Dalane thariqae ya iku aspalan. Hakikat tujuan sampean iki kesini nekani undangan. Undangannya Pak sinten Pak? Pak Uman.
teko gini. Loh, jenengan kalau sudah duduk di sini, duduk di sini. Syariat sampean telepon. Sampean parkir toh. Nggih mboten. Artinya ngene, Pak. Kalau kita sudah menghadap Allah, atribut kabeh iku letakkan. Saya sebagai camat misalnya, camate delen. Aku dadi kiai misalnya, ulama, mohon maaf loh ya. Saya nasihati ini dengan ajaran Rasulullah. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita punya murid kathah, pengikut kathah, pondok ribuan. Kalau kita sudah menghadap Allah, rumongso pinter, rumongso alim, status itu harus diletakkan. Cek gak minteri Gusti Allah. Sebab iku yahjubuhum bi ilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. 3 perkara akan menutupi hati kita, ruhaniyah kita terhadap Allah, akhirnya sholat kita tidak bisa khusyuk. Apa itu? Kita rumangsa luweh apik, luweh alim, luweh pinter katimbang orang lain. Sifat basariyah itu, Pak, dalam diri kita yang didominasi oleh nafsu, 2 nafsu, nafsiyah dengan amarah. Akhirnya muncullah dalam nafsiyah takabur, riya, sum'ah, hasud dan macam-macam. Contohnya kula wis kadung kondang, santrine ribuan, salaman gak diambung ngene nganti kumisu-misu. Mohon maaf, karena aku merasa luweh mulya. Ini beliau katakan Syekh Ibnu Athaillah, yahjubuhum bi ilmihim. Dengan keilmuan akhirnya saya menjadi orang, dikatakan orang alim. Saya merasa alim karena ilmunya akan menutupi hatiku, menghijabi hatiku, tidak bisa sampai pada Allah. Berarti ainul basirah saya, mata hati saya disebut hati yang buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hatiku ditutup oleh Allah. Nasihat dari orang lain tidak kuperhatikan karena aku merasa luweh apik. Iki kudu diteleh, Pak. 2, bi'ibadatihim, karena saya adalah al-ubad, orang golongan ahli ibadah, Pak. Mohon maaf. Saya contohkan saya saja. Saya di desa saya, Pak, mohon maaf, Jumat jam 11:30 naik, saya jam 10 sudah sampai ke masjid. Iktikaf, baca Quran dan lain sebagainya. 5 waktu penuh, Pak. Orang lain mesti mengatakan saya ahli ibadah. Apalagi saya di situ dikasih Allah karomah. Apa karomahnya? Mengerti isinya hati orang lain. Tak ilingno sampean, ya. Itu adalah alam mukasyafah. Itu bukan tujuan si salik ketika suluk menuju wusul datang Allah. Itu ujian. Buka keterangan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam tentang alam mukasyafah, alam mukhadharah, alam mukasyafah, alam musyahadah. Alam mukhadharah ya niki, alam mukhadharah. Kita tahu isine dunya niki dengan mata dohir. Alam mukasyafah, alam di situ ada 3. Iki makom mukasyafah ada 3 alam. Malakut, jabarut, lahut. Orangnya itu mohon maaf kalau kasyaf tahu kliwar-kliwure malaikat, ya. Mohon maaf. Tahu di situ kliwar-kliwure para kekasih Allah. Ini belum makrifat, belum. Saya katakan, dul-dul kula thariqah ketika suluk ditemoni ketemu selain Allah berarti makhluk. Jangan bangga dulu. Bahkan kasyaf itu, Pak, ya
tahu isi hati orang. Jangankan isi hati orang, takdir yang akan terjadi itu tahu. Jangan dimaksud ini sudah sampai pada makrifat. Belum. Justru kebanyakan, saya ulangi sekali lagi. Mohon maaf, Gus, mohon maaf estu. Kalau sing sepuh-sepuh kare ngomong mboten mentolo. Sing sepuh-sepuh bae sing nom-nom ae sing mentolo niki mboten napa-napa. Saya katakan, saudara saya yang sudah melakukan zikir sampak terhadap kewusulan Allah, si Salik ketika Solo itu, tolong sekali lagi perhatikan. Ketika belum sampai ke musyahadah, ingat kita masih terjebak oleh rayuan nafsu di dalam diri kita. Itu termasuk kasaf tadi. Termasuk kasaf. Allah katakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum ya. Ciri orang yang dimusyahadah, orang yang sudah wusul pada Allah, tidak ada kriteria harus tahu isinya hati orang lain, harus tahu takdir yang akan terjadi. Bukan itu Bapak Ibu ya. Itu adalah ujian kita. Sebab gini, mohon maaf, kalau jenengan belum mengenal tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana yang melahirkan zikir sirul asrar dan fana'u dzikri, mohon maaf, itu mohon maaf, kita masih terjebak oleh bisikan hawa nafsu. Itu Pak. Akhirnya umpama saya endingnya saya merasa menjadi orang yang ahli terawang, ahli ngerti. Itu Pak. Apa takdir yang akan terjadi tahu. Allah kasih tahu, tapi di dalam hatiku takabur. Ada perasaan aku hamba yang tak tahu. Niki opo gak ngelangkai Allah. Niki nek gak digempur ambek zikir sirul asrar, jangan harap bisa meletakkan atribut-atribut itu. Tidak bisa Pak. Saya tegaskan. Nggih, saya tegaskan memang. Supaya kita tidak bisa masuk di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42, dibuka di situ. Seluruh umat manusia Pak, anak putu Adam, iblis bersumpah, ya Allah, aku sudah kau nas menjadi orang ahli neraka, hamba yang menjadi ahli neraka makhluk. Izinkanlah saya akan memperosokkan anak putu Adam ya ke jalanku. Apa jalane nafsu iku, jalane iblis. Al-Baqarah 257, sampean buka Al-Baqarah 2557. Menggelapkan hati kita terhadap Allah, alias hati tidak bisa makrifat pada Allah. Berarti kita manakala belum hati ruhaniyah ini sampai pada Allah, maka kita sebetulnya itu masih diprosokno hawa nafsu. Aja dikira hawa nafsu itu ngejak nang doli tok, boten. Nafsu itu masuk di dalam orang sholat. Jangan dikira sholat yang kita lakukan itu tidak ada kepentingan nafsu, ada. Ini lebih dalam lagi nanti. Pelajaran kita kan yang disebut nafsu itu kalau jasad melakukan perbuatan elek-elek lah, ngerti nggih? Ada yang lebih halus di ruhaniyah kita, Pak. Ruhaniyah kita. Bapak Ibu hadirin, saya katakan sekali lagi ya, ketika kita sudah sampai pada tingkatan suluk, membawa zikir yang tujuannya wusul pada Allah, terkadang kita diuji Allah di alam mukasyafah, alam kebukai, hijabe makhluk gaib terhadap kita. Akhirnya kita tahu tentang makhluk-makhluk itu, walaupun orang lain tidak tahu, termasuk mengerti apa yang akan terjadi. Itu termasuk makhluk. Surga makhluk mboten Pak?
Surga itu makhluk napa mboten? Makhluk, karena makhluk iku ciptaane Allah. Kalau dikembalikan Bapak Ibu terhadap siapa sih yang memiliki nama Allah itu alladzi hidup, yang hidup ada di dalam diri jenengan kali kula dan di luar kita. Sebetulnya saya nggak boleh mengatakan ini, nggak boleh, tapi nekat mawon saya, biar dong sampean. Al-Quran mengatakan laisa kamislihi sayun, wujudnya tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Lah jenengan melihatnya itu jangan ainul basariyah niki, mata dohir, tapi dengan mata ruhaniyah yang disebut ainul basiroh. Iman Pak, iman. Bahasa Jawa rasa. Rasakanlah ketika kau takbir dalam hatimu, ka'annaka anta buddha ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Jadi cukup bagi jenengan kali kula lewat yakin merasakan sesungguhnya ketika kita bertakbir sampai salam, di situ yang menggerakkan hanyalah Allah, yang Allah hidup dalam diri kita dan di luar diri kita. Coba iki carane. Inilah Pak salat wusta niku, salati ruhaniyah. Hatimu harus makrifat pada Allah, tapi mulai dari yakin dan merasakan. Hati sadar dan menyadari semua apa aktivitas yang terjadi pada diri kita itu yang menggerakkan adalah hidup dalam diri kita. Hidup itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis mulai iki mawon sampean pelajari waktu sholat takbir iman iki sampean terusno. Bahasa thariqah Pak, ada dzikir khafi, ada dzikir sirri apa? Hati sambil mengucap Allah, Allah, sambil merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan. Buktinya akhirnya jasad sampean bisa bergerak. Pun iki carane Pak, sampean pelajari ngaldi. Aku yakin saya suwe lama kelamaan apabila jenengan mempraktekkan dari ajaran Rasulullah ini, pasti sholat jenengan bernilai. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul, sholato sira kabeh seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim Hanif, ruhaniyah condong menyang Allah. Itu tadi, rasakan wis iku wae. Mungkin jeneng nek kurang cetha ning Mojokerto. Tak didik 15 dina lah, paling suwe 20 dina. Sasi Ramadan. Saya setiap sasi Ramadan, Pak, didik wong salat biar khusyuk. Didik wong salat biar khusyuk. Hanya niku tok. Sebab engko nek salat sampean apik ing ngersane Allah, mesti liyane apik. Estu. Tapi nggih ngoten, sing rawuh niku wong sepuh-sepuh tok, Pak. Jarang sing nom-nom iki jarang. Wis Ramadan poso ning kono, monggo sampean gak usah nggo bekal, pun tak siapi buka sahuri sampai 15 sampai 20 dina monggo. Tapi syaratnya nek situ apa? Ruhaniyah sampean harus berani meninggalkan selain Allah. Nek iku sik sampean gawa mboten dadi. Sebab kita belajar untuk meletakkan atribut kabeh iki, Pak, butuh keberanian. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sebelum beliau wafat. Salah satu hadis yang terkenal yang dipesankan Rasulullah apa? Besok itu umatku mengalami satu peperangan yang paling besar, yaitu merangi hawa
nafsu. Sebab hawa nafsu, dengan hawa nafsu ini wa yastahibunal hayatad dunya alal akhirah, surat Ibrahim ayat 3, akan menjadikan ruhaniyah kita kepencut ambek kebiare dunya. Iku kebiare dunya kan selain Allah. Tak ngoten nggih. 1. 2, nafsu akan membuat wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi kita si salik ketika sudah mengenal dzikir, biar tidak wusul datang Allah, dijebaklah ning makom mukasyafah, akhire ahli karomah isok nambani wong bim salabim mandi estua. Hal itu sudah aku alami sadurunge tahun 2000 niku Pak, sudah saya alami, terjebak ternyata. Wa yasudduna an sabilillah, Ibrahim dibuka ayat 3. Nafsu itu menghalangi kita fisabilillah, berjalan di atas jalan Allah. Dzikir itu tadi ruhaniyat dihalang-halangi, akhirnya masuklah dalam makom mukasyafah. Estu Pak, niki nek cara pondok jenenge wong jad, wong apa ya, jaduk. Nek cara umume jadi wong paranormal. Ya. Sapa sing dadi sesuk presiden sakniki lho pun semerap. Iki kasyaf Pak. Iki jebagane hawa nafsu. Estu. Tamu durung ngomong teko wis dibedhek, sebab wis ketok isine atine karepe apa? Karepe golek solusi sebabe utange akeh. Durung ngomong wis dikenek ngene. Aku gak melok utang kok sambati. Bagaimana carane nyaur utang? Kuwi nek njaluk togel aja iki kene. Padahal tujuannya mau njaluk togel. Kira-kira jenengan gak wedi ya Pak ngadepi wong sing kaya ngono. Bahkan dek wingi tamu yang datang tukaran ambek bojone diomong, ya sing sabar, dadi wong lanang ijo kemelan ngaplok bojone ngono. Padahal nggih wingi dikaplok. Kita sebagai tamu kira-kira gak mengatakan wali, gak gitu ah. Umumnya mesti ngono. Padahal kembalilah kepada Al-Qur'an. Kekasih Allah yang bagaimana? Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Iki ning ngene hikam. Cuman penerjemah saking surat sing kula waca wau, ala inna auliya Allah, ya. Apa? La yarawna li anfusihim syai'an. Babar blas beliau iki si arif yakin ngakoni apa yang muncul pada dirinya atau orang lain makhluk dari makhluk, tidak. 2, bal yusyahiduna, balik si arif iku yusyahidunya, melihat meyakini bahwasannya annal fa'ila huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yang berperan, yang berkuasa, yang menguasai, yang menggerakkan, sumbernya semua dari Allah. Iku arif. Kita dijebak Pak ambek nafsu kita di dalam alam kasaf tadi. Makanya sekali lagi saya katakan, siapapun di antara panjenengan kalau zikirnya sudah, suluknya sudah sampai pada babus salam, ya. Babus salamnya apa? Di pintu musyahadah. Itu kita kok yo dikasih Allah karomah, bisa melihat apapun barang gaib, bisa tahu isi hati orang lain. Ingat, itu adalah jebakan hawa nafsu, yang nafsu itu menginginkan supaya keakuan kita yang merasa tahu. Akhirnya takabur mboten Pak? Takabur. Ingat, sejarah malaikat akhirnya disebut iblis gara-gara aba wastakbar wa kana minal kafirin. Luweh apik, luweh pinter, luweh genah daripada Adam. Iblis kan ngomongin ngono. Lebih api, ya Allah. Kula sampean dadekno, sampean jadikan dari api, sedangkan Adam dari tanah liat. Baik mana?
Bagaimana mungkin saya akan menyembah sujud terhadap Adam? Itu artinya kita Bapak Ibu nek wis kadung rumangsa pinter alim gak gelem ambek nasihatnya orang lain. Itu Pak. Makanya mengapa sih kalau buka tanya jawab niku mangke biar ada nasihat teng kula. Itu jadi mboten monoton, monolog tok mboten. Jadi sifatnya kita taklim ta'alim tanya jawab atau dialog. Sebab kula nggih menungso mesti ana keplijuke. Nek sifatnya dialog kita mencari solusi, nek debat mboten saged. Nek debat ya apa gak iso ketemu Pak solusine. Jadi tak ringkes Bapak Ibu, kita bisanya sholat khusyuk iku manakala ayat diteruskan wassolatil wusta niku lakonono. Berarti ruhaniyah kita juga harus sholat. Sholati ruhaniyah kita adalah menghadap hanya pada Allah. Carane wau lewat iman dan rasa, buktikan di dalam hati panjenengan waktu sholat. Sehingga cocok mboten tabrakan ambek berikutnya kalimah waqumu lillahi qanitin. Jagalah tegaklah sholat itu dengan khusyuk. Makanya nek membahas masa sholat dalam kalimahnya itu tidak pernah di dalam Quran itu memakai fa'ala, mesti koma. Asluhu qawama ala wazni fa'ala. Artinya menjaga. Menjaga itu berarti lebih dari melakukan. Berarti tidak hanya secara jasmani saja kita sholat, ruhani pun menghadap pada Allah. Bapak Ibu hadirin, itu sekilas apa yang bisa kami sampaikan terkait surat Al-Baqarah ayat 238. Barangkali ada kurangi sampean tambahi, barangkali ono salai sampean elingno, barangkali kurang faham ditanyakan. Sakderenge donga iki mang ditutup, monggo menawi ada yang mau berdialog atau ingkang bertanya kami silakan. Monggo. Sampun cukup nggih to ya. Nggih, pun ngapunten mulai awal sampai akhir. Mugi ilmu niku wau dados ilmu ingkang manfaat. Pun dan mugi anak putu kita juga dijaga oleh Allah baik jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita estu menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim iftah lana bi futuhil arifin, khususan ila jami'il arwah al-madhkur wa khususan ila ruhi Bapak Haji Muhammad wa khususan ila jami'al arwah al-madhkur ghafarallahu lahum min dunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim wadkhalhum ila rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.